selalu dan bahagia. Dalam rangka menyambut 17 Agustus, kali ini aku mau membuat satu minuman yang menyegarkan, yang enak dan warnanya cakep banget. Kita mau bikin selendang mayang khas dari Jakarta. Untuk bahan selendang mayangnya, di sini ada 200 gram sagu rumbia, 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung hun kue, 10 gram garam, 50 gram gula pasir, setengah saset vanili bubuk, 1,5 liter santan encer, nanti akan ditambah 1,5 liter air. Kita juga menggunakan pasta pandan dan pewarna makanan warna merah untuk mewarnai selendang mayangnya. Udah deh ya. Untuk kuahnya, di sini ada 1 liter santan encer, 300 gram gula aren, 5 gram garam, dan 300 ml santan kental. Pertama-tama kita mau campurkan aneka tepung-tepungan. Ini namanya sagu rumbia. Kemudian ini tapioka. Kalau sagu rumbia terbuat dari pohon sagu rumbia, kalau tapioka terbuat dari singkong. Ini adalah tepung hun kue. Kalau hun kue ini aku tidak tahu ya komposisinya. Tapi sepertinya ada tepung maizena di dalamnya. Supaya aromanya harum, kita kasih sedikit vanili bubuk. Dan supaya dia ada rasa, kita kasih sedikit gula pasir. Kita kasih garam juga. Kemudian kita mau masukkan santan encer. Jadi santan encer ini sebelumnya sudah aku rebus ditambah dengan daun pandan ya, supaya aromanya jadi sedap. By the way, sebelumnya sudah pernah ya aku posting resep selendang mayang. Tapi kali ini aku rubah sedikit resepnya. Karena kali ini aku pengen rasa selendang mayangnya tuh agak chewy gitu ya, agak kenyal. Yang sebelumnya tuh selendang mayangnya tuh kurang kenyal menurut aku. Tapi balik lagi sih ke selera kalian ya. Kalau mau yang otentik ya adalah video yang sebelum. Tapi balik lagi sih ke selera masing-masing ya. Karena di resep sebelumnya itu adalah resep otentik yang aku belajar dari orang Betawi asli. Nah, yang kali ini tepung tapiokanya aku lebihin. Nah, buat kalian yang kepengen selendang mayangnya agak kenyal, nah resep satu ini mungkin lebih cocok ya. Selanjutnya kita mau saring supaya dia pakai ambruk. Kita ulangin. Kita pegang aja biar nggak ambruk kedua kalinya. Nah, kita masukkan lagi santan encernya. Dan kita tambahkan air sebanyak 1,5 liter. Jadi total liquidnya 3 liter ya. Kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan baik. Sebelum kita memasak adonannya, kita mau olesi dasar loyang ini menggunakan pasta pandan. Olesinnya tipis-tipis aja ya. Ini aku menggunakan pasta pandan. Dan ini nggak perlu dikasih air ya. Karena kalau ditambahin air dia nggak mau nempel di dasar loyangnya ini. Yang penting kita ngecatnya tipis-tipis aja. Dan ini aku olesnya cukup setengah loyang aja, setengah lingkaran aja. Karena bagiannya ini aku pengen bikin warna merah putih. Sekarang kita akan memasaknya. Dan ini harus diaduk terus ya, jangan ditinggal. Supaya dia tidak mengendap di bawah dan tidak menggerindil. Untuk pancinya, ini aku menggunakan casserole pan dari Idealife. Ukurannya 24 cm. Ini tipenya IL24CR. Dan panci ini bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi.
Dia sudah dilengkapi dengan tutup kaca yang tebal kayak gini, dan tutupnya ini bisa diletakkan di posisi berdiri ya. Jadi nggak pusing-pusing untuk cari tempat menggantungnya. Ini adonannya sudah mulai panas, dia sudah mulai mengental. Harus diaduk terus ya. Jangan ditinggal pergi ini. Khususnya untuk di dasar pancinya wajib banget disodok ya. Karena kalau nggak nanti malah gosong di bagian bawah. Ini harus diaduk terus sampai dia bener-bener licin, sampai matang sempurna. Walaupun dia sudah mengental seperti ini harus tetap diaduk terus ya, supaya adonannya bener-bener mateng. Kita aduk terus sampai dia agak bening gitu ya. Sebelumnya dia kan putih banget tuh. Nah, dia mulai bening kayak gini, itu artinya dia sudah tanek banget. Udah mateng sempurna. Dan adonan kali ini dia tuh lebih berat ya, karena tapiokanya kan lebih banyak. Ini masih panas aja dia udah berat banget, dan ini kayak yang kenyal gitu ya. Jadi buat kalian yang kepengen selendang mayangnya tuh kayak yang kenyal-kenyal gitu, nah ini cocok banget nih. Nah, ini sudah agak bening, kita matikan api kompornya. Adonan selendang mayangnya sudah mateng. Kita mau angkat dan kita tuangkan di loyang yang sudah kita olesin dengan pewarna hijau di dasar loyangnya. Ini harus digoyang-goyang sedikit supaya permukaannya lebih rata dan lebih licin. Permukaan selendang mayangnya sudah mulai keras. Sekarang kita akan oleskan dengan pewarna makanan merah. Sama ya, ini olesnya tipis-tipis aja. Jadi ini nyoleknya pelan-pelan ya sahabatku, jangan sampai kesodok sehingga melukai permukaan kuenya. Karena ini masih panas nih. Kita akan olesin sampai dia bener-bener rata. Dan ini kita ngolesinnya wajib satu arah saja ya. Jangan kesana kemari ya, nanti hasilnya nggak bagus. Dan sudah selesai kita mengolesnya. Ini akan kita tunggu sampai benar-benar ngeset. Selanjutnya kita mau masak sausnya atau air gulanya ya. Ini kita mau potong-potong dulu gula aren. By the way, ini gula arennya aku beli dari warung. Dan ini adalah gula aren palsu ya sahabatku. Gula aren yang isinya gula pasir. Jadi buat kalian yang mau tahu ciri-ciri gula aren palsu tuh, yang putih-putih ini adalah gula pasir ya. Nah, karena dia udah banyak banget gula pasirnya, di sini tidak aku tambahkan gula pasir lagi. Pokoknya nih gula pasir yang di caramelize gitu ya sepertinya. Biasanya aku pakai gula aren yang kayak gini nih. Ini aku beli dari Tasik nih sahabatku. Nah, ciri-cirinya dia tuh gampang banget hancur. Dia tuh ya kayak marmer dia ya. Isinya tuh bagus tuh. Dan ini dimakan kayak permen, ini rasanya enak. Kalau ini ya manis, kayak ngemut gula pasir gitu. Jadi buat kalian yang mungkin suka cari gula aren yang harganya murah ya, ini dicampurlah dengan gula pasir. Kalau gula aren yang ini harganya lebih mahal ya sahabatku. Ini bisa 45.000 sampai 50.000 per kilonya. Tapi dianya asli beneran, ini air dari pohon aren. Kita masukkan ke dalam panci. Kalau yang ini nama pancinya Granite Cookware Set ya. Jadi dia tuh satu set sahabatku. Ada casserole pan-nya, ada fry pan-nya, ada woknya. Sudah ada bonus ladle dan sutil. Kita kasih daun pandan, pakein santan encer. Ini santan encer yang nyaris nggak ada santan kentalnya ya.
Supaya rasanya lebih enak, kita tambahkan sedikit garam. Dan kita masak hingga gulanya larut dan kuahnya mateng. Dan ini gulanya sudah larut, kita matikan kompor, kita tunggu agak dingin, nanti baru kita saring. Suhu air gulanya sudah turun, kita mau pindahkan ke wadah stainless steel. Dan ini selendang mayangnya sudah ngeset. Selain itu, ini air gulanya udah ready. Ada santan kental, ada susu kental manis, ada alpukat, ada buah nangka, dan tape. Sekarang kita akan menyajikannya. Supaya selendang mayangnya lebih sedap, kali ini aku akan menyajikannya dengan es serut. Kebetulan aku punya mesin penyerut es yang terbaru nih dari Idealife. Ini cara masangnya juga gampang banget ya. Tinggal ditaruh-taruh aja. Jadi dia ini pisaunya ada di sini. Bisa dibongkar pasang kayak gini, tuh ya. Nah, tinggal dipasang aja kayak gini. Ini ada kuncinya gitu ya. Udah, ini nggak akan copot lagi. Tinggal kita taruh di sini. Kemudian es batunya tinggal kita masukkan. Tinggal kita isi aja es batu yang gede-gede kayak gini, aman ya, nggak apa-apa. Tuh, asal bisa muat aja ke dalam lubangnya. Dan kita akan pasang tutupnya. Tutupnya ini bisa berfungsi sebagai tombol on off. Jadi kita cukup taruh, kita putar. Cara memberhentikannya cukup dibuka aja tutupnya ya, jadi dia otomatis berhenti. Kita mau tambah lagi es batunya. Ini kapasitasnya 2 liter dan wattnya cukup kecil, hanya 30 watt saja. Apalagi nih lagi musim kemarau, nih cocok banget nih buat kalian yang kepengen jualan es ya. Bisa banget nih pakai penyerut es dari Idealife. Ini tipenya IS1201. Nah, gampang banget kan? Dan kalau mau ngambil es serutnya, cukup ini diangkat. Tuh, gampang kan? Esnya halus banget. Kita mau potong-potong es selendang mayang kita. Kira-kira seperti apa ya jadinya? Wow, sepertinya ini bagian yang ada warna hijaunya. Jadi kalau potong es selendang mayang ini baiknya menggunakan kape plastik seperti ini ya. Kalau pakai pisau stainless biasanya malah lebih nempel dianya. Kita kasih alpukat. Alpukatnya sesuai selera ya, boleh agak banyak. Pakaiin buah nangka. Pakaiin tape singkong. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing untuk banyaknya. Sekarang kita mau keluarkan selendang mayangnya. Tuh, ini yang warna merah putihnya. Kita taruh di sini. Kita mau cari yang warna hijaunya. Karena udah ketiban di bawah ya. Nah, ini yang hijaunya nih. Ada merah putih, ada hijau. Kita siramkan air gula di bagian bawahnya. Untuk rasa manisnya sesuaikan dengan selera masing-masing. Pakaiin santan kental. Kasih susu kental manis. Supaya dia lebih segar, kita kasih es serut di pinggir-pinggirnya. Ini juga sudah dapat bonus serving scoop dan cupnya kayak gini ya. Jadi buat kalian yang pengen jualan es gitu ya, yang pakai cup-cup cantik kayak gini supaya bentuknya jadi bagus. Tuh, ini cakep ya. Nah, ini kali ini kita mau dekor es selendang mayang ini seperti ada puncak Himalayanya gitu ya. Dia miring Himalayanya. Miring lagi. Udahlah.
Ini mah bukan jadi es Himalaya. Supaya gunung miringnya nih ada cantik-cantiknya, kita kasih sirup warna merah dan hijau. Tuh, cantik sekali kan? Sekarang kita mau mencobanya. Wih, kenapa kamu miring? Ya ampun. Ini mirip gunung yang sudah digundulin maksudnya nih tuh. Nah, kita daripada mikirkan gunung yang digundulin, kita cobaan aja ya. Kita mau makan yang merah putih dulu. Ini ada hijaunya. Kita makan. Jadi ini sampai akhir suapan pun dia masih enak. Karena esnya ini mencairnya kan seiring dengan kita menyedoknya. Daripada kalian beli, bikin sendiri ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.